Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hadi Bangun. Saya berasal dari Universitas USO, Fakultas Ilmu Kelautan dan MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor sebagai komponen integral dari biogeokimia laut global. Maksud dari biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia seperti fosfor melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air di laut global. Untuk selanjutnya, definisi fosfor. Fosfor itu sangat penting di kehidupan, tapi sebagian besar permukaan laut global menipis yang dapat membatasi produktivitas laut yang mempengaruhi struktur ekosistem. Selama dekade terakhir, banyak pengetahuan baru telah merevolusi pemahaman kita tentang siklus fosfat laut. Dengan waktu yang revisi, yang mirip dengan nitrat, dan kesadaran berkembang bahwa transformasi P atau fosfor berada di bawah kendali mikroba yang rumit, tektonik lambat, dan biogeokimia siklus P laut sederhana telah menjadi usang atau tidak terpakai lagi. Untuk fosfor bergerak di seluruh lautan dunia dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada yang pernah dihargai sebelumnya, termasuk siklus redox P yang luas, namun kurang dipahami. Di sini mengilustrasikan pandangan integral oceanografi fosfor laut dengan meninjau kemajuan terbaru dalam siklus gabungan P dengan karbon, nitrogen, dan logam dalam sistem kelautan. Fosfor mengambil peran yang lebih dinamis dan terhubung di biogeokimia laut daripada sebelumnya, yang menunjukkan konsekuensi potensial tidak jelas namun mendalam bagi ekosistem laut, terutama di bawah pengaruh atau antropogenik. Maksud dari antropogenik itu adalah aktivitas yang dibuat oleh manusia. Untuk selanjutnya, fosfor itu sangat diperlukan untuk kehidupan, telah lama diakui. Pemahaman kita tentang fosfor laut siklus telah banyak berubah selama beberapa dekade terakhir. Dari awal, penelitian berlangsung dari sudut pandang yang didominasi secara geologis, bertujuan untuk menyeimbangi sumber fosfor sungai dengan tenggelamnya sedimen, sedangkan mengabaikan transformasi yang telah di dalam kolom air laut. Perspektif ini terbalik dengan kesadaran bahwa lautan plankton menggunakan strategi metabolisme yang beragam untuk mengatasi variabel P ketersediaan. Untuk metabolisme itu seperti mengubah makanan itu menjadi energi. Untuk selanjutnya, perspektif terbalik dengan kesadaran bahwa plankton menggunakan strategi metabolisme atau mengubah makanannya menjadi energi yang beragam untuk mengatasi variabel fosfor ketersediaan, menunjukkan bahwa siklus fosfor laut lebih kompleks daripada sebelumnya diakui. Di samping perspektif yang didorong oleh mikroba ini, dengan mempertimbangkan perkiraan penguburan fosfor yang direvisi dipersingkat waktu hingga dari 80 kYR hingga 10-20 kYR, dan bukti untuk defisiensi dan keterbatasan fosfor pada keluasan yang luas dari akumulasi permukaan laut global atau seluruh lautan, menegaskan pandangan modern tentang fosfor laut sebagai nutrisi yang dinamis, langka, dan biolimiting.
Saat ini waktu menandai babak lain dari evolusi penelitian fosfor laut, di mana mekanisme mikroba siklus fosfor sedang dimasukkan ke dalam konteks oseanografi yang lebih luas. Pandangan oseanografi integral ini mengakui luas namun kurang dipahami sifat redoks aktif dari siklus P laut dan menjelaskan konektivitas siklus ke elemen bioaktif lainnya, termasuk karbon C, nitrogen, dan jejak logam, sambil mengukur pengaruh pada skala besar dinamika ekosistem laut dan proses yang relevan dengan iklim. Dengan cara ini, pemahaman kita tentang siklus laut terus berkembang sepanjang lintasan peningkatan kompleksitas. Untuk selanjutnya, kita lihat dari gambar yang terjadi pada fosfor dalam panah hitam mewakili pergerakan atau transformasi kimia fosfor. Yang tanda hitam ini dinyat kecuali dinyatakan lain. Kontribusi DOP dan PE relatif terhadap TDP dipresentasikan sebagai diagram lingkaran di laut yang TDP dipresentasikan sebagai diagram lingkaran di laut terbuka PI ini rendah dan laut pesisir PI tinggi, di mana kedua bentuk secara bersamaan digunakan dan dilepaskan oleh komunitas mikroba pada panah ungu. Yang ini adalah mikroba-mikroba yang melepaskan fosfor dan DOP. Interaksi dengan logam ditunjukkan oleh bintang. Ini bintang interaksi logam termasuk petal bintang orange. Yang orange pengendapan P terkait logam bintang biru dan hidrolisis P terkait logam yang bintang berwarna kuning. Proses yang melibatkan senyawa P tereduksi ditampilkan sebagai lingkaran merah muda. Laut rasio partikel P sama dengan N dan P sama dengan C menurut dengan garis lintang panah abu-abu. Selanjutnya, konsisten dengan permintaan P yang fleksibel. Komposisi P sama dengan C mikroba laut dan bahan organik partikulat massal atau POM masing-masing berkolerasi positif dengan ketersediaan PI secara keseluruhan. Komposisi P sama dengan C kedua dan POM lebih fleksibel daripada N sama dengan C, menunjukkan bahwa komunitas mikroba menghemat fosfor dengan tingkat keserbagunaan khusus. Memang komposisi NC median global POM konsisten dengan stoichiometric rate file, tetapi rasio P, C, dan PN partikulasi median global 30% lebih rendah daripada nilai rate file. Penyimpangan global, global ini didorong oleh tren garis lintang yang kuat. Dengan rasio PC dan VN partikulat menunjukkan nilai yang meningkat di garis lintang tinggi yang kaya nutrisi dan nilai yang relatif berkurang di gyros oligotrofik lintang rendah seperti yang diharapkan zoologi P fleksibel, misalnya di atom, cenderung lebih dominan di lintang tinggi dan tampaknya menyimpan lebih banyak P secara internal daripada cyanobacteria atau bakteri berkontribusi pada rasio PC dan PN yang lebih tinggi, serta eksplor dan penyerapan fosfor di laut. Menggunakan PE sebagai prediktor, P sama dengan C partikulat memproduksi stoichiometric form skala besar yang diamati di permukaan laut global, konsisten dengan peran dominan status gizi fosfor dalam membangun stoichiometrik mikroba.
Untuk stoikiometrik itu ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam kimia. Untuk distribusi, konsentrasi DOP dan kontribusi terhadap TDP di atas lautan global, persentase kontribusi batang warna DOP terhadap TDP dan konsentrasi DOP yang diamati di lingkaran yang berwarna abu-abu pada kedalaman 50 meter. Kontribusi DOP ke TDP dipetakan menggunakan dua model data, DOP dan reaksi terlarut. Bisa dilihat ada yang berwarna abu-abu dan ada yang warna hitam, itu menandakan lebih tinggi. Untuk yang berwarna hitam 0,6, untuk yang berwarna abu-abu itu di bawah 0,4, 0,3 dan 0,2. Untuk DOP-nya tuh buat lebih tinggi di dominan warna orange dan biru. Itu setengah atau 50. Variabilitas regional dalam komposisi PC dari produksi eksplor konsisten dengan geografis yang luas di permukaan. Akibatnya tuh eksplor C dari giras oligotropis lintang rendah lebih efisien per unit P daripada yang biasanya diasumsikan berdasarkan stoichiometric survival tetap pada skala global atau menyeluruh di lautan. Satu model perkiraan menunjukkan bahwa stoichiometrik fleksibel menyumbang meningkatkan eksplor organik partikulasih sebesar 12%, yang mungkin akan menahan penurunan eksplor yang diprediksi karena ekspansi tergantung iklim dari wilayah oligotropis lintang rendah. Memang pada tahun 2011 yang akan mendatang, explore C global mungkin 30% lebih efisien karena stoichiometrics yang fleksibel daripada di bawah kondisi Redfield yang tetap. Dengan cara ini, pengenalan fisiologi P fleksibel dalam komunitas mikroba telah membantu mengubah pemahaman saat ini tentang aliran C biologis di dalam lautan. Pada gilirannya, studi pemodelan terbaru menunjukkan bahwa serapan C itu antropogenik oleh pompa biologis akan meningkatkan di masa depan sebesar 0,5 sampai dengan 5% karena stoichiometry itu fleksibel dan dibantu oleh antropogenik atau ulah manusia. Selanjutnya, penggunaan DOP meningkatkan produktivitas primer dan produksi eksplor. Mempertimbangkan remineralisasi profesional DOP, produksi primer bersih global atau NPP, diperkirakan produksi ekspor masing-masing meningkat itu antara kisaran 10% dan 9%, sedang dengan efek yang lebih besar daripada skala regional. Dalam model laut utara, termasuk pemanfaatan DOP meningkatkan perkiraan PLTN sebesar 30%. Di Atlantik subtropis, PLTN diperkirakan lebih dari 2 kali lipat ketika mempertimbangkan penggunaan DOP profesional. Preferensial aliran di giras subtropis barat sangat tergantung pada DOP yang sebagian besar dipasok ke dalam daerah ini oleh adveksi lateral. Percampuran lateral dapat memasok hingga 44% sampai dengan 67% dari anggaran fosfor di pilin laut di seluruh dunia ini. Dengan pengiriman DOP, lateral berpotensi mendukung hingga 22 sampai dengan 46% produksi ekspor di kelima giran subtropis dan 70% dari
produksi ekspor di Pilihan Subtropis Atlantik Utara atau NASG saja. Degradasi fosfor mendorong metanogenesis aerobik. Pemanfaatan nutrisi metamorfonat, suatu bentuk DOP menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Jalur metanogenesis yang dominan adalah anaerobik. Namun sebagian besar air permukaan yang teroksigenisasi dari laut terbuka terhadap metana. Selanjutnya, keterkaitan dengan siklus N. Kemajuan terhadap dalam pemahaman kita tentang siklus P dan N yang digabungkan telah dibuat di sepanjang dua tema utama, efek siklus P non-refill pada N2 fiksasi dan dampak antropogenik pada pola pembatasan nutrisi. Untuk non-refill dan N2 fiksasi, pasokan N atmosfer yang hampir tidak ada habisnya memastikan bahwa faktor-faktor lain membatasi diazotrof seperti ketersediaan PI. Oleh karena itu, kemampuan untuk menggunakan kondom akan memberi N2 pemecah masalah dengan keuntungan ekologi yang substansial. Diazotrof kolonial yang penting secara global trichoder medium dapat menggunakan berbagai fosfonat sebagai satu-satunya sumber fosfor. Kapasitas yang dibagi dengan N2 memperbaiki Picocyanobacteria, Synechococcus, dan Proclococcus, serta banyak bakteri plankton heterotrofik. Diazotrophosphera di sisi lain tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan fosfonat, tetapi sebagai tingkat pertumbuhan setara pada model P dibandingkan dengan PI. Untuk mencerminkan partisi sumber daya potensial N2, pemecahan masalah mungkin pesaing yang lebih baik untuk DOP daripada non-diazotroph, seperti yang terlihat dengan Trichoderma medium dari Laut Sargasso yang mengungguli komunitas mikroba lain untuk model T. ester adenosin 5 nitrofat atau ATP. Selanjutnya, aktivitas fosfodiesterase berkorelasi positif dengan N2 fiksasi di Pasifik Utara Tengah, menunjukkan bahwa diazotrof adalah pendorong penting siklus D di wilayah ini dan pada gilirannya DOP pada sumber daya utama mendukung N2 fiksasi di lingkungan ini. Dampak antropogenik pada pola perbatasan nutrisi atau dampak yang diakibatkan oleh makhluk hidup terhadap pembatas nutrisi. Aktivitas antropogenik tidak hanya meningkatkan masukan nutrisi bioavailable ke lingkungan, tetapi juga substansial mengubah rasio N dan P yang dikirim dengan polusi N reaktif. Melebihi fosfor. Dampak ekologi dan biogeokimia dari gangguan ini pada ekosistem laut menjadi lebih jelas. Misalnya kan polusi nutrisi adalah masalah yang pernah dianggap hanya terbatas pada zona pesisir. Namun, studi terbaru menyoroti potensial dampak antropogenik skala besar di laut terbuka melalui potensial atmosfer. Misalnya karena emisi N antropogenik, total input N atmosfer ke laut sekarang sebanding besarnya dengan sumber N eksternal lainnya seperti di luar. Untuk meskipun variabel regional, NPSG tidak terbatas fosfor, tetapi polusi N atmosfer di bawah dari Asia Timur ke laut NPSG memperkaya ketersediaan dibandingkan dengan PI yang pada akhirnya dapat menghilangkan ceruk N2 pemecah masalah, memperburuk penipisan fosfor, dan mungkin mendorong sistem di batasan fosfor. Ditambah dengan pemanasan iklim dan variabilitas alami seperti osilasi
dekadal Pasifik meningkatkan pengiriman atmosfer antropogenik relatif terhadap fosfor dapat menggeser komunitas mikroba di NPSG ke arah dominal prokariota yang menggunakan DOP dengan sistem pengambilan PI yang disangga secara efisien. Deposisi atmosfer yang diperkaya dengan N dan besi Fe sehubungan dengan P dapat berkontribusi pada stres P dan perbatasan dalam NASG juga. Meski tingkat potensial polusi nutrisi atmosfer masih belum jelas diatasi, pembakaran biomasa merupakan sumber musiman utama aerosol fosfor ke Atlantik yang sebelumnya diabaikan, yang mungkin membawa beberapa tingkat pengaruh antropogenik langsung. Untuk gambar yang A ini, peran logam dalam mengubah kolam P. Logam itu dapat mengubah fosfor untuk yang berwarna panah hitam. Tenggelamnya dan transformasi atau penggabungan fosfor pada panah abu-abu ini kan mewakili sumber utama logam dan kotak putih mewakili inventarik fosfor dan kurung Pi, fosfat, partikulat, dan fosfor. Kotak dengan garis putus-putus menunjukkan kontribusi AP. Gambar yang ini struktur kristal di periode terestrial. POA laut. Panel yang diperbesar menunjukkan situs aktif enzim yang menyoroti masing-masing kofaktor logam model seperti bola ini yang dan mengkoordinasikan residu asam amino model tongkat kuning ini yang berbentuk tongkat yang berwarna kuning itu merupakan asam amino. Gambaran C sini enzim metabolisme fosfor yang tergantung pada logam diklasifikasikan berdasarkan nomor komisi enzim transferase nomor 2, hidrolase nomor 3, liase nomor 4, isomerase nomor 5, ligase nomor 6, dan transklosis nomor 7. Informasi tambahan untuk oksidoreductase yang bergantung pada logam nomor 1 yang bekerja pada fosfor tidak ditemukan. Yang berwarna kuning itu Zn. Zn itu merupakan zat kimia, seng, di mana lebih banyak daripada yang zat kimia lainnya, seperti untuk warna biru keabu-abuan itu Mn, yang terdiri dari mangan atau batu kawi. Sedangkan untuk yang berwarna pink itu Fe merupakan zat besi. Untuk yang CO atau warna biru tua itu merupakan kobalt, dan Ni berwarna hijau abu-abuan itu nikel, Co warna oranye itu tembaga, dan Cd itu kadmium yang berwarna coklat. Selain Fe dan Zn, AP laut dapat berinteraksi dengan elemen jejak lainnya, misalnya kobalt pelarut CO secara substansial kurang melimpah di utara daripada di Atlantik Selatan.
dan yang berpotensi disebabkan oleh penggabungan CO ke PHOA seperti ini di atas. PHOA digabungkan oleh CO, di mana CO merupakan kabel secara substansial kurang lebih melimpah di utara selatan, berpotensi disebabkan oleh gabungan CO dan PHOA di Atlantik Utara. Sesuai kebutuhan CO alami atau substansi Zn. Di Samudra Selatan, penipisan mangan atau Mn, Fe, dan Zn musiman yang berat meningkatkan serapan terkait dengan serapan eksplor regenerasi CD dan P yang membingungkan di garis lintang tinggi. Mengingat konsentrasi CO yang dapat diakses secara biologi sangat rendah. Fe dan Zn, ketersediaan logam mungkin tidak hanya membatasi fosfor, tetapi permintaan logam terkait fosfor juga dapat mempengaruhi anggaran Fe, Zn, dan Co. Namun, saat ini ada kekurangan pengamatan untuk mengevaluasi hipotesis ini secara akurat. Sebagian besar karena tidak adanya data kelimpahan protein AP kuantitatif dari ekosistem laut. Selanjutnya, karena PA dapat menjadi substansial independen dari PI ambience, AP berpotensi mempengaruhi anggaran logam jejak terlepas dari status P yang berlaku atau fosfor. Untuk kaitan antara fisiologi P, fosfor mikroba, dan siklus logam mungkin ada di luar pemanfaatan DOP oleh enzim AP, misalnya konten Fe seluler dan tingkat penyerapan Fe dalam kultur cyanobacteria, bakterium Diazotropus. Diazotrophic halotherium berkorelasi positif dengan kadar P seluler, menunjukkan serapan Fe yang bergantung pada P di bawah N2 memperbaiki kondisi. Meskipun mekanismenya masih belum jelas, oleh karena itu P dapat mempengaruhi perolehan logam seperti halnya logam mempengaruhi penggunaan DOP melalui AP yang menunjukkan koreografi metabolik dua arah berpotensi yang menghubungkan siklus biokimia ini. Lebih lanjut, survei terhadap 25.000 protein yang terlihat dan dalam metabolisme fosfor, termasuk AP, menunjukkan ketergantungan logam yang luas, yang menggambarkan bahwa banyak hubungan potensial antara siklus P dan logam masih harus ditemukan dalam sistem laut. Selanjutnya, transformasi terkait mineral fosfor. Selama rentang waktu biologis P pada akhirnya dihilangkan dari lautan melalui penguburan jangka panjang di sedimen laut. Bahan organik yang tenggelam dan Pi diabsorpsi dioksihidrosides aluminium Fe atau Mn mewakili fluks tenggelam yang besar dan terkenal pada P ke dasar laut. Namun, senyawa DOP termasuk ester perfonat dan polifosfat. Siklus redox P, meskipun umumnya diasumsikan bahwa P terjadi hampir secara eksklusif dalam keadaan teroksidasi penuh di lingkaran senyawa organik. Untuk selanjutnya, di organik P simbol 3 atau fosfonat telah dikenal di lautan selama beberapa dekade. Penelitian awal mengungkapkan fosfonat di DOM dan partikulat massal di mana mereka menyumbang hingga 18 sampai dengan 25% dari total fosfor tersebut. Dalam partikulat
fosfonat lebih disukai dihilangkan, dilepaskan secara fisik atau diremineralisasi relatif terhadap fosfoester, mencerminkan karakter aktif dari siklus redoks P. Namun, secara keseluruhan, distribusi dan identitas molekul fosfonat laut tetap dicirikan dengan buruk. Secara kritis, membatasi pemahaman kita tentang pentingnya biogeokimia mereka. Demikian pula, tingkat alami air fosfain 3 dan hipofosfain 1 telah diukur hanya di Sungai Florida, di mana mereka menyumbang hingga 25% dari total fosfor yang terlarut. Selanjutnya, oksidasi ke dissimilatory atau DOP, DPO, dan assimilatory phosphate oxidation (APO) mengubah hipofosfat 1 dan fosfat 3 menjadi ortofosfat, sehingga itu mempertahankan pertumbuhan seluler. Dalam jalur DOP, hanya energi yang disediakan oleh reaksi oksidasi fosfat yang digunakan untuk pertumbuhan. Produk limbah pernapasan ortofosfat dilepaskan di lingkungan sekitarnya, seperti yang terlihat. Untuk selanjutnya, senyawa P tereduksi dan transformasi mikroba termasuk APO dan DPO di lingkungan yang alami. Bentuk kimia fosfor diwakili bersama dengan keadaan oksidasinya. Panah padat mengacu pada proses mikroba yang diketahui terjadi di, tetapi itu tidak terbatas pada lingkungan laut. Panah putus-putus yang ini mengacu pada proses mikroba yang dilaporkan dari, tetapi tidak terbatas pada tanah anoksik. Bakteri reproduksi sulfat yang dimurnikan dari sedimen laut. Sebaliknya, sumber P reduksi dimasukkan ke dalam biomasa melalui perantara fosfat di jalur APO ini. Cyanobacteria laut termasuk Proclococcus trichoderedium dapat menggunakan fosfat sebagai satu-satunya sumber fosfor. Dengan data metagenomik dan isolates laboratorium, bakteri laut dan cyanobacteria juga dapat tumbuh pada fosfonat. Faktanya, gen CPIAC bakteri yang terlibat dalam pemanfaatan nutrisi fosfonat hadir dalam genom prokariotik di seluruh lautan global, terutama di daerah yang sangat kekurangan fosfor. Namun, bioavailabilitas fosfonat tidak terbatas pada prokariota, karena fosfonat dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah dengan memilih fitoplankton eukariotik. Pengurangan di perairan permukaan NASD Barat 1 melaporkan bahwa 1-15 dari serapan PI komunitas massal berkurang menjadi P3, menghasilkan flux P3 yang menyaingi input sungai global PI baru ke laut. Pengurangan P5 sebesar tripodesium melebihi itu oleh seluruh masyarakat, konsisten dengan studi budaya yang menunjukkan bahwa trichodemium merupakan kapasitas khusus untuk produksi P3. Anehnya, meskipun Pi menipis di NASG Barat dan produksi P3 sangat mahal, sebagian besar Pi berkurang trichodemium dilepaskan ke lingkungan sekitar. Karena itu, trichomedium yang diketahui menjadi tuan rumah beragam komunitas epibion bakteri dapat bertukar P3 secara simbiosis dengan mikrobionya. Eksistensi dan arah masa depan penerapan alat-alat modern, khususnya itu pendekatan omics tingkat molekuler dan teknik
geokimia sensitif telah menerangi siklus laut yang kompleks, dinamis, dan digerakkan oleh mikroba yang terintegrasi erat dengan siklus C, N, dan logam pada skala oseanografi. Sementara perkembangan ini memodernisasi pemahaman kita tentang siklus laut dan memperkuat studi lautan kita tentangnya. Kesenjangan mendasar dan pengetahuan tetap ada. Banyak daerah tetap tetap kurang sampel dan DOP, partikel P, dan set data PI tingkat rendah sangat jarang dibandingkan dengan pengurangan analog C dan N. Meskipun kesediaan metode langsung yang dapat menutup celah ini. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri dengan kata-kata yang bijak. Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya. Tetapi itu, ubah saja strateginya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.